Bab 981 Mengapa kau menghargainya? Yi Feng mendesah tak berdaya. Setengah orang suci tidaklah baik, sejujurnya, zaman dulu lebih nyaman. Di masa lalu, Yi Feng tidak memiliki kultivasi. Ia hanya mengkhawatirkan balai seni bela diri setiap hari. Ketika ia senggang, ia dapat minum teh bersama teman-temannya dan sesekali bermain untuk meningkatkan kehidupannya. Kehidupannya santai, belum lagi betapa nyamannya. Saat itu, ia iri dengan para dewa. Namun kemudian, ia menjadi seorang kultivator dan sibuk menyelesaikan berbagai tugas sistem. Ia jarang memiliki kesempatan untuk bersikap santai seperti itu. Akhir-akhir ini, ia sibuk mencari kematian. Ia telah mencoba banyak cara di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang berhasil. Jalan di depannya masih panjang. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak merindukan masa lalu. Paling tidak, meskipun ia tidak sesantai manusia biasa, ketika ia berada di kota Pingjiang, ia hanya membutuhkan beberapa menit untuk mati. Jika ada seorang ahli seni bela diri yang mengerikan seperti ini, ia dapat mewujudkan mimpinya dengan segera hanya dengan satu jari. Sekarang, itu bagus. Setengah orang suci. Kultivasi ini tidak buruk. Mungkin banyak orang akan iri padanya. Tetapi bagaimana orang lain bisa mengerti bahwa Yi Feng sedang kesakitan? Sekarang jauh lebih sulit baginya untuk mati. Kecuali orang suci, saya khawatir tidak ada yang bisa menolongnya. Begitu dia mengatakan ini, mata Yi Feng dipenuhi dengan emosi, dan cahaya kerinduan berangsur-angsur muncul. Melihat ekspresi itu, Bai Piao-Piao tercengang. Dia mengira Yi Feng telah mengalami beberapa kesulitan, jadi dia tiba-tiba menghela nafas, dan akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Tanpa diduga, Yi Feng benar-benar merindukan masa lalu. Keadaan pikiran ini, setiap orang di dunia bermimpi untuk membudidayakan keabadian dan mengejar jalan keabadian. Ribuan tahun hanyalah sekejap mata. Hanya mereka yang memiliki hati yang kuat yang dapat melangkah ke jalan keabadian. Orang-orang brilian yang tak terhitung jumlahnya telah melupakan segalanya demi jalan keabadian, bahkan niat awal dan masa lalu mereka. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka mati dan menghilang, dan semuanya sia-sia. Dan Master Yi ini, dengan bakat luar biasa, mencapai semi santo hanya dalam beberapa tahun, tetapi dia sama sekali tidak menganggap serius masalah ini, tetapi melupakan masa lalu. Niat awalnya tidak berubah. Keadaan pikiran ini sangat berharga bagi seorang kultivator. Bahkan jika dia seorang santo, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Bai Piao-Piao menatap Yi Feng dengan tenang. Jantungnya berdetak semakin cepat, dan sulit baginya untuk tetap tenang seperti biasanya. Setelah memperhatikannya cukup lama, wajah yang sudah lama tidak dilihatnya itu tampaknya menjadi sangat menyenangkan untuk dilihat. Setelah mendengar semua jenis komentar, Bai Piao-Piao semakin terkesan, dan bahkan merasa sedikit rendah diri terhadapnya. Hanya dia yang bisa bersikap acuh tak acuh. Yi Feng, dia selalu menjadi pria yang berbakat dan hangat, dan dia tidak pernah berubah. Sama seperti dirinya, tidak peduli bagaimana kultivasi dan situasinya berubah, dia tetap sama. Semakin dia menatapnya, semakin bahagia perasaannya. Bahkan jika dia duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu lebih baik daripada 1000 kata. Tatapan mata Bai Piao-Piao semakin lembut, dan dia telah melupakan semua yang ada di sekitarnya, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa pemahamannya sendiri tentang jalan agung itu perlahan menghilang. Aura yang lebih dalam dan lebih misterius menghilang seperti benang. Kemanapun aura itu lewat, ratusan bunga mekar dengan tenang, dan semua hal seperti musim semi. Melihat semua ini dengan tenang, Su Jie, yang memegang pedang panjang, tercengang. Mengapa Bai Piao-Piao menyadari sesuatu yang baru dalam Dao? Secara samar, bahkan ada beberapa persepsi mendalam yang tidak kalah dengan ilmu pedangnya yang luar biasa. Sulit untuk dijelaskan, tetapi itu selangkah lebih maju. Semua ini, itu hanya beberapa kata, tetapi sangat banyak berubah. Su Jie tampak semakin serius. Tetapi dia melihat bahwa keduanya masih duduk dengan tenang, tertawa dan berbicara dengan berbisik seperti biasa. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Sebagai seorang kultivator abadi yang tak tertandingi yang sulit ditemukan dalam sejuta tahun, dia telah mencapai alam orang suci, tetapi sulit baginya untuk mengetahui kebenaran di balik semua ini. Jalan cinta, tampaknya misterius dan mendalam. Melihat dengan saksama, Bai Piao-Piao masih duduk dengan tenang dan mengobrol. Dia tidak tersenyum lembut selama bertahun-tahun. Seluruh tubuhnya bersinar dengan temperamen yang berbeda. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah Yi Feng. Tampaknya semua yang ada di sekitarnya, bahkan dunia, tidak sepenting pria itu. Perhatian seperti ini, Su Jie semakin bingung. Menurutnya, meskipun kultivasi Yi Feng tidak buruk, dia sudah berada di alam semi santo, dan penampilan serta perilakunya juga baik-baik saja, tetapi dia tidak lagi menonjol. Setengah orang suci. Bagaimanapun, itu hanya setengah orang suci. Perbedaan setengah langkah ini adalah dunia yang berbeda, dan mungkin sulit untuk mengejarnya dalam seumur hidup, dan kesenjangannya bahkan mungkin lebih besar mulai sekarang. Selama ribuan tahun, Su Jie telah melihat banyak sekali yang disebut jenius. Kebanyakan dari mereka berhenti di sini.
Sebagai orang suci terkuat, gelar orang suci pedang yang tak terkalahkan tidak sia-sia. Bakat yang mempesona dan kerja keras yang tidak biasa telah membawanya ke keadaannya saat ini. Visinya secara alami sangat tinggi, dan dia tidak pernah terlalu peduli dengan setengah orang suci. Setidaknya, orang suci dapat terlihat di matanya. Melihat temannya sangat peduli dengan Yi Feng, Su Jie tidak dapat memahaminya. Bahkan dengan manfaat dari kultivasi yang hebat, Yi Feng benar-benar terlalu biasa. Kecuali untuk saat ini, dia tampaknya telah menunjukkan sedikit bakat sastra, dan tidak ada kekuatan lain. Meskipun orang-orang seperti itu tidak ada di mana-mana, mereka juga sangat berbeda dari orang suci. Mereka jelas tidak berada di level yang sama. Tetapi Bai Piao Piao sangat peduli dengan orang ini. Melihat temannya tampaknya kerasukan, tetapi napasnya stabil. Keadaan itu sangat aneh. Su Jie semakin bingung. Dia tampaknya telah menghadapi masalah terbesar sejak dia memulai perjalanan keabadiannya. Mata yang penasaran menatapnya. Entah berapa lama, Yi Feng tampak sedikit lelah. Bai Piao Piao tampak sedikit tenang. Ia memberitahu para pelayan untuk memperlakukan Yi Feng sebagai tamu terhormat dan membiarkannya beristirahat. Ia menatap sosok yang pergi. Bai Piao Piao terpesona, dan senyum hangat muncul di matanya yang jernih. Jangan lihat, semua orang sudah pergi jauh. Sebuah suara lembut terdengar. Bai Piao Piao terkejut. Baru saat itulah ia menyadari bahwa Su Jie berdiri di sampingnya, memegang pedang panjang dan menatapnya dengan bingung. Melihat temannya menatapnya, mata Bai Piao Piao sedikit mengelak, dan ia menggunakan tindakan menuangkan teh untuk menutupi kepanikan dan rasa malu. Maaf, sudah lama sejak aku bertemu dengan seorang teman lama, dan untuk sementara. Ia tidak menyelesaikan kata-katanya. Su Jie, yang telah menunggu selama 2 jam, tidak dapat lagi menahan rasa penasarannya. Ia menyela lebih dulu. Mengapa kau begitu menghargainya? Aku melihat bahwa kau tampaknya memiliki beberapa tanda-tanda terobsesi. Hah? Terobsesi? Apakah sudah sangat jelas? Pertanyaannya terlalu langsung, dan Bai Piao Piao juga tercengang. Bahkan jika seorang teman yang bertanya kepadanya tentang hal semacam ini, dia masih merasa sedikit malu dan sedikit sulit untuk dibicarakan. Melihat wajah serius Su Jie dan mata penuh keraguan, itu jelas hanya rasa ingin tahu murni. Bai Piao Piao tidak terlalu malu. Dia tidak bisa menjelaskan kejeniusan kultivasi ini untuk sementara waktu. Tetapi ketika ditanya tentang Yi Feng, mata Bai Piao Piao bahkan lebih lembut. Melihat tatapan aneh itu, Su Jie menjadi lebih serius. Kultivasi orang ini biasa saja, tetapi hanya setengah orang suci, dan bakat sastranya biasa-biasa saja. Ada banyak orang yang lebih baik darinya. Apa yang kamu hargai darinya? Menghadapi pertanyaan yang lebih serius, Bai Piao Piao tidak menghindar, tetapi hanya tersenyum. Aku tidak menghargai hal-hal eksternal ini, kamu tidak mengerti. Tidak mengerti. Su Jie tercengang ketika mendengarnya. Tidak ada yang tidak dia mengerti. Tapi sekarang, dia benar-benar sedikit bingung. Untuk beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana cara membantah. Melihat, Bai Piao Piao telah berjalan ke meja batu sendirian, menggiling tinta dan mengambil kuas, seperti orang biasa. Tak lama kemudian, tulisan tangannya yang indah muncul di atas kertas, dan dia berbisik pelan dengan senyum di matanya. Jika kamu ingin mencari keabadian dan meminta umur panjang, kamu bisa terbang di lautan awan. Teman-teman tahu diterima di negeri Dongeng Sensan, dan kerabat serta teman-teman sedang bermimpi di jalan-jalan Fangchang. Melihat tatapan gila itu, Su Jie sedikit mengernyit. Mungkinkah dia benar-benar kerasukan? Setelah menyelidiki secara diam-diam, dia menemukan bahwa temannya itu normal, dan pesona Tao yang dia pancarkan bahkan lebih kuat, hampir melampauinya. Su Jie berdiri di sana. Dia benar-benar tercengang. Setelah hening sejenak, pendekar pedang yang tak terkalahkan itu pergi dan berlatih meditasi di ruang yang sunyi. Bab 982 Master Catur Gu Qingcheng. Keesokan paginya, cahaya timur baru saja dimulai. Lautan awan yang memabukkan bagaikan mimpi. Bai Piao Piao duduk dengan tenang di paviliun di puncak gunung, matanya penuh dengan antisipasi, seolah-olah pemandangan di sekitarnya bahkan lebih indah dari sebelumnya. Sambil menuangkan teh dengan tangannya sendiri, dia menunggu dengan cemas. Setelah waktu yang lama, pelayan itu melangkah keluar dari lautan awan dan membungkuk dengan hormat. Yang mulia, Tuan Muda Yi belum berdiri, kami tidak berani mengganggunya. Begitu suara itu jatuh, Bai Piao Piao tertegun, tetapi tidak menyalahkannya. Dia melambaikan tangan gioknya untuk mengusir orang itu. Sampai tidak ada seorang pun yang tersisa. Ada rasa kehilangan di matanya yang jernih. Kemarin, dia memanfaatkan undangan pelayan untuk minum teh dengan Yi Feng pagi-pagi sekali. Hari masih gelap. Dia menyiapkan peralatan teh di sini, dan bahkan mengeluarkan teh peri suci. Teh peri ini sangat berharga, dan hanya satu kati yang diproduksi dalam 10.000 tahun, tetapi itu adalah perawatan yang tidak dapat dinikmati orang lain kecuali Su Jie. Yi Feng pasti tidak akan mengingkari janjinya. Mengapa dia belum berdiri? Bingung dan khawatir, Bai Piao Piao diam-diam menatap lautan awan di kejauhan. Baru saat itulah Bai Piao Piao memperhatikan bahwa awan sedang naik di timur. Tampaknya, itu sedikit lebih awal. Tiba-tiba dia tersenyum dan merasa sedikit kesal.
Mengapa aku kehilangan akal sehatku? Untungnya, tidak ada yang tahu. Tepat saat dia bergumam, seorang pelayan datang dari lautan awan yang jauh. Dia ingin memberi penghormatan. Tampaknya ada sesuatu yang penting. Yang mulia, sebelum dia berbicara, Bai Piao Piao diam-diam senang di dalam hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tetapi Tuan Yi ada di sini. Pelayan itu menjawab dengan hormat, Yang mulia, bukan Tuan Yi, tetapi Master Catur Gu yang datang berkunjung. Gu Qingcheng. Mendengar ini, harapan di mata Bai Piao Piao berubah menjadi kekecewaan, dan perlahan-lahan menjadi sedikit acuh tak acuh. Tidak, pelayan itu buru-buru menjawab dan pergi, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Master Catur Gu Qingcheng, putra tertua dari keluarga Gu dari klan kuno yang legendaris, seorang master dari Asosiasi Tianxia, berbakat sejak kecil, menjadi orang suci melalui catur, dan memiliki penampilan yang sangat cantik. Bahkan sebagai seorang pria, dia dikenal sebagai wanita cantik yang memukau, dan namanya sama seperti dirinya. Dia berbakat dan cantik, dan banyak kaisar dan putri tertarik padanya. Sayang sekali, dia tidak pernah disambut oleh Kaisar Putih. Orang suci ini datang mengunjunginya berkali-kali. Dia bahkan ditolak berkali-kali. Masalah ini bukanlah hal baru, dan orang-orang dengan status yang sedikit telah mendengarnya. Bahkan jika para pelayan bingung, tuan mereka juga seorang orang suci. Ini adalah pertukaran antara orang suci, dan ada alasannya. Beraninya dia mengatakan lebih banyak. Melihat para pelayan mundur, Bai Piao Piao juga kehilangan sebagian ketidakberdayaannya dan duduk dengan tenang menunggu Yi Feng. Tiba-tiba, kekosongan di luar paviliun mulai bergetar. Bai Piao Piao menatapnya dengan heran. Kapan Yi Feng berhasil menjadi orang suci? Apakah bakatnya begitu jahat? Dia tidak bisa menahan secercah harapan di matanya. Tetapi ketika dia melihat siapa yang datang, dia terkejut. Dia mengenakan gaun mewah, memegang kipas cendana, dengan senyum anggun di wajahnya. Meskipun dia tampak seperti seorang pria sejati, matanya yang jernih sedikit acuh tak acuh. Pria itu sangat anggun dan membungkuk dengan kedua tangan. Maafkan saya, Kaisar Bai. Saya telah menunggu lama dan saya cemas. Saya telah melakukan kesalahan. Jika saya kasar, mohon maafkan saya. Orang ini adalah Master Catur Gu Qingcheng. Dia berbicara dengan sangat formal dan membungkuk dengan lancar, dengan aura ilmiah. Bagaimanapun, dia adalah orang suci. Dan dia memiliki latar belakang klan kuno. Orang-orang telah menerobos masuk. Bai Piao Piao tidak bisa marah, dan dia murah hati secara alami, jadi dia menjawab dengan santai. Master Catur itu sopan. Siapa sangka ucapan sopan ini saja sudah membuat Gu Qingcheng jadi sangat percaya diri. Dia berdiri dengan percaya diri dan tersenyum, lalu melangkah masuk ke paviliun dan duduk di seberang meja teh. Sambil membuka kipas kayu, mereka berbincang dan tertawa. Kaisar Putih benar-benar sedang dalam suasana hati yang baik. Oh, itu teh peri awan ungu. Ini adalah barang langka. Hanya orang suci yang bisa menikmatinya. Mungkinkah Kaisar Putih juga tahu bahwa aku akan datang, jadi dia menyiapkan teh untukku pagi-pagi sekali. Kalau begitu, aku benar-benar takut. Gu Qingcheng tersenyum. Dia memang pria tampan yang langka. Dia membuat orang-orang menyukainya pada pandangan pertama. Saat kipas kayu berkibar, selain keanggunannya yang tak terlukiskan, ada juga aroma yang sangat langka yang terpancar darinya. Jika orang biasa hadir, hanya dengan mencium aromanya saja mungkin akan meningkatkan kultivasi mereka dan mendapat banyak manfaat. Ini adalah warisan orang suci dan klan kuno. Namun, Bai Piao Piao juga seorang suci. Warisannya juga berada di luar jangkauan orang biasa. Pada saat ini, mencium aroma yang kaya, aku hanya merasa sedikit tercekik. Bahkan rasa teh peri yang elegan pun tertutupi, dan kerja kerasku hancur. Aku merasa sedikit tidak senang. Mendengarkan kata-kata narsis Gu Qingcheng, dan melihat orang ini duduk di kasur lipat yang awalnya milik Yi Feng. Dia tidak lagi memiliki toleransi dan kesabaran seperti dulu. Wajahnya yang lembut tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin. Master Catur itu bercanda. Serangkaian sanjungan dan ketakutan hanya menghasilkan wajah yang dingin. Jika itu orang lain, aku khawatir mereka akan langsung kehilangan muka, dan mungkin menunjukkan rasa malu dan marah. Namun, Gu Qingcheng bukanlah orang biasa. Dia juga telah mengalami beberapa penolakan yang sopan, dan kualitas psikologis serta wajahnya sangat kuat. Dia hanya tertegun sejenak. Dengan tawa canggung, dia mengubah topik pembicaraan. Hehe, orang suci ini menyukai sifat asli Kaisar Putih. Setiap kali kita bertemu, itu selalu menyegarkan. Setelah kalimat yang menyanjung, Gu Qingcheng memiliki senyum cerah di wajahnya, dan nadanya menjadi lebih intim. Piao Piao, sejujurnya, aku menemukan tempat yang indah di negeri asing, yang tidak kalah dengan tanah suci kalian. Hanya sedikit orang di dunia yang pernah menginjakkan kaki di sana, jadi aku datang ke sini untuk mengajak kalian bepergian bersama. Jika kamu bisa pergi dan melihatnya, kamu tidak akan pernah melupakannya. Dengan berkah dari penampilannya yang cantik, nada yang lembut, ditambah dengan kata-kata yang penuh kasih sayang, hampir seperti adegan dalam mimpi gadis itu. Trik ini telah membuat banyak gadis cantik jatuh cinta. Dapat dikatakan bahwa itu telah dicoba dan diuji.
Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Cahaya kepercayaan yang tersembunyi di matanya menjadi semakin kuat. Namun hanya dalam satu tarikan napas. Bai Piao Piao menjawab, dan bahkan menjadi lebih acuh tak acuh. Aku sibuk, aku tidak akan pergi. Ini terlalu dingin, dan bahkan tidak ada sopan santun. Bahkan Gu Qingcheng, dia tidak bisa menahannya untuk beberapa saat, dan wajahnya sedikit membeku. Dia memaksakan senyum. Dia terus berbicara, dan tangan kirinya mengulurkan tangan ke tangan giok dalam mimpi itu. Piao Piao, mengapa kamu selalu menjauhkanku darimu? Aku telah mengunjungimu berkali-kali, tidakkah kamu tahu perasaanku? Tepat saat dia hendak memegang tangan giok itu, kekosongan di depannya tiba-tiba beriak, dan sosok Bai Piao Piao menghilang dalam sekejap. Gu Qingcheng tidak meraih apapun. Matanya tertegun. Berbalik, sosok cantik itu sudah berdiri di luar paviliun, berbicara dengan dingin dengan punggungnya menghadap ke belakang. Santo Catur, tolong hargai dirimu sendiri. Kata-kata ini sedingin es hitam. Itu benar-benar di luar dugaan Gu Qingcheng, dan dia menunjukkan rasa kasihan di matanya. Pada saat ini, Gu Qingcheng tidak bisa lagi menahan keengganannya, jadi dia menyingkirkan kipas kayunya dan berdiri, bertanya dengan cemas dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa? Mengapa kamu tidak menerimaku? Dalam hal kultivasi dan latar belakang keluarga, aku tidak kuat dalam hal apapun. Tahukah kamu berapa banyak orang yang bermimpi untuk dekat denganku? Tepat ketika dia mengajukan pertanyaan itu di luar kendali, Bai Piao Piao tampaknya telah menemukan sesuatu dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengambil langkah lembut dan berjalan di sepanjang tangga giok. Gerakannya seperti manusia biasa, seolah-olah dia menyambut seorang teman baik, bersemangat dan bahagia. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seorang suci yang bermartabat, mengapa dia mengambil langkah yang begitu bersemangat, terlepas dari identitas dan kultivasinya, untuk menyambut seseorang seperti ini? Siapa yang bisa membuat Bai Piao Piao begitu peduli? Mungkinkah itu Su Jie? Karena diabaikan, Gu Qingcheng menatapnya dengan dingin, matanya menunjukkan keengganan dan keraguan. Dia menatapnya dengan saksama. Seperti yang diharapkan, sesosok tubuh berjalan ke arahnya dari kejauhan. Seorang pria. Itu benar-benar seorang pria. Gu Qingcheng tertegun sejenak, dan mengepalkan kipas kayunya. Kemudian, dia mendengar suara lembut yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kamu di sini. Kegelisahan, kelembutan, harapan dan kegembiraan yang tertahan seperti itu. Bahkan jika itu hanya 3 kata. Gu Qingcheng, yang sedang berjalan di antara bunga-bunga, mendengar banyak hal dalam sekejap. Kipas giok itu bahkan berderit ketika dia memegangnya. Kemarahan keluar dari bab 983 jadi kamu orang yang pencemburu, lalu berperan sebagai saingan cinta. Puncak awan. Jade melangkah keluar paviliun. Bai Piao Piao menyambutnya dengan senyuman, dan Yi Feng juga tertawa terbahak-bahak. Nona Bai, kamu terlalu sopan. Kamu harus membuatnya begitu megah dan memilih tempat yang bagus untuk minum teh. Mengapa kita harus begitu formal? Minum teh. Yi Feng sangat menyukainya. Minum akan menunda segalanya. Minum teh adalah kesempatan yang baik untuk membicarakan bisnis. Saat ini, dia masih berpikir tentang bagaimana memulai percakapan. Mengambil kesempatan untuk mengobrol sambil minum teh, dan meminta Su Jie untuk sedikit membantu, bukankah ini hal yang wajar? Tuhan benar-benar membantuku. Melihat Bai Piao Piao menyambutnya, Yi Feng benar-benar semakin bahagia. Bai Piao Piao melihat bahwa dia bersemangat tinggi. Ekspresinya menjadi semakin bahagia. Mata mereka bertemu, penuh kehangatan. Tepat ketika keduanya hendak melangkah dan memulai teh pagi yang indah. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kejauhan. Siapa kamu? Kau bahkan tidak membungkuk pada Kaisar Putih, beraninya kau bersikap begitu lancang. Yi Feng mengerutkan kening. Ia melihat ke arah suara itu. Di paviliun di belakang Bai Piao Piao, berdiri seorang pemuda. Ia seorang pria, kan? Ia benar-benar feminin, dengan wajah yang sangat cerah, seolah-olah ia telah memakai riasan, dan ia tampak seperti salah satu Gege di kehidupan sebelumnya, dengan dempul di wajahnya. Ia seorang wanita. Sepertinya tidak. Setidaknya ada tatapan membunuh di matanya. Jika ada wanita yang begitu kejam, ia setidaknya akan menjadi wanita jalang. Menurut pemahaman Yi Feng, Bai Piao Piao selalu lembut dan murah hati, dan kata-kata serta perbuatannya terpelajar. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengenal wanita jalang. Ia tidak tahu mengapa, bagaimana ia memprovokasi orang aneh seperti itu. Melirik pria itu, Yi Feng tidak langsung menjawab. Ia meminta nasihat Bai Piao Piao. Nona Bai, apakah ini temanmu? Bai Piao Piao tampak menyesal, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, bukan teman, hanya kenalan. Mendengar ini, Yi Feng merasa lega. Karena mereka bukan teman, tidak perlu memberi mereka muka. Mereka berdua melangkah maju. Seolah tidak terjadi apa-apa, mereka fokus mencicipi teh. Namun, reaksi ini membuat Gu Qingcheng semakin marah. Sebagai orang suci, tidak apa-apa bagi Bai Piao Piao untuk mengabaikannya. Dia bersedia melakukannya. Dari mana anak ini berasal? Dia begitu lancang dan mengabaikannya berulang kali. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Melihat mereka berdua datang, jarak mereka hanya 1 kaki.
Jarak sedekat itu membuat Gu Qingcheng marah. Dengan tangan di belakang punggungnya, kipas cendana tulang giok itu berderit saat digenggam. Tiba-tiba, dia berteriak keras. Orang suci tidak bisa dihina. Kamu, orang rendahan dengan tingkat kultivasi belaka, tidak tahu batas. Kamu berani mengabaikan orang suci ini dan bahkan melanggar aturan terhadap Bai Huang. Kamu tidak bisa dimaafkan. Hari ini, orang suci ini akan memberimu pelajaran. Teriakan itu seperti guntur. Situasinya tiba-tiba berubah. Kekuatan langit yang luar biasa menekan ke bawah, kekuatan jalan melonjak, bahkan awan di langit melonjak sesuka hati, bergelombang seperti sungai. Melihat ini, Yi Feng, yang seperti semut, akan ditelan oleh kekuatan ini. Bai Piao Piao melangkah dengan marah. Dengan kedua tangan terentang di depannya, kekuatan yang sama meledak. Orang suci catur, Tuan Yi adalah tamu terhormat saya, Anda terlalu kasar. Sebuah suara lembut terdengar. Kelopak bunga di sekitar beterbangan dan berkumpul menjadi lautan. Lautan awan dan aliran bunga saling berbenturan. Langit dan bumi berubah warna. Puncak awan yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak seperti badai. Melihat angin kencang, mata Gu Qingcheng dipenuhi dengan lebih banyak kecemburuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Bai Piao Piao benar-benar akan menghadapinya secara langsung untuk anak ini. Tetapi dia mendengar suara marah itu. Gu Qingcheng harus menahan diri sedikit, melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan kekuatannya langsung menghilang, dan semuanya kembali tenang. Dalam sekejap, angin dan hujan tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, semuanya kembali normal. Langit dan bumi berubah warna saat dia mengangkat tangannya. Ini adalah kengerian para orang suci yang bertarung. Yi Feng juga terkejut dengan pemandangan ini, dan dia merasakan sedikit kerinduan di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia secara kasar memahami alasannya. Bocah cantik itu, jelas bahwa dia menyukai Bai Piao Piao, dan dia cemburu dan marah, jadi dia hanya memanfaatkan alasan itu untuk menyerang. Dia juga mengatakan bahwa orang suci tidak boleh dihina, tetapi jelas dialah yang pertama kali bersikap kasar. Dia benar-benar memberinya topi yang bagus. Meskipun orang ini berpikiran sempit, dia memang orang suci. Dia sangat kuat. Dilihat dari posturnya, kultivasinya tampaknya sedikit lebih tinggi dari Bai Piao Piao. Keberadaan seperti ini, bagaimana dia bisa begitu picik? Saya baru saja mengucapkan beberapa patah kata kepada Bai Piao Piao, dan dengan persahabatan kita selama bertahun-tahun, saya keliru dianggap memiliki beberapa pikiran yang tidak pantas, yang benar-benar mengejutkan. Apakah ini yang dimaksud dengan orang suci? Selain kultivasinya, kualitasnya tampaknya tidak terlalu bagus. Keluhan adalah keluhan. Yi Feng tiba-tiba punya ide. Dia masih berpikir untuk mencari alasan agar Bai Piao Piao membujuk Su Jie, dan dia memeras otaknya untuk masalah ini. Tapi sekarang, Yi Feng tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas. Guru suci, bukankah ada satu di depanku? Saya benar-benar memikirkannya, dan kemudian ada satu yang dikirim ke pintu saya. Jika saya membiarkan orang ini melakukannya, bukankah ini benar? Ini menghemat banyak masalah dan juga menyelamatkan Bai Piao Piao dari rasa malu, itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Mekar langsung. Yi Feng, kamu benar-benar jenius. Pikirannya jernih. Yi Feng sama sekali tidak menganggap serius badai ini, tetapi semakin menantikannya. Bai Piao Piao menoleh ke belakang dengan nada meminta maaf. Maaf, masalah ini. Sebelum dia selesai berbicara, Yi Feng melambaikan tangannya dengan murah hati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita tidak saling mengenal sampai kita bertengkar. Kata-kata yang anggun itu menunjukkan pikirannya yang luas. Kepicikan Gu Qingcheng juga ditonjolkan. Pemenangnya langsung ditentukan. Bai Piao Piao senang, dan tatapan yang dia berikan pada Yi Feng bahkan lebih lembut. Dia mengabaikan yang lainnya. Dia terus berjalan maju untuk menyambutnya dan berjalan menuju Yating. Gu Qingcheng belum pernah melihat tatapan orang lain di matanya. Dia hampir marah dan wajahnya membiru. Sikap yang disebut-sebut itu hampir runtuh saat ini. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Sebelum dia bersikap kasar, Bai Piao Piao sudah tidak senang, jadi dia harus menahannya dengan tenang dan kemudian mengambil kesempatan untuk menebus kesalahannya. Siapa yang tahu, ketika anak ini melewatinya, dia benar-benar tersenyum padanya. Dalam tatapan itu, penuh dengan cahaya puas diri. Apakah ini sebuah provokasi? Gu Qingcheng sedikit mengernyit, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Seorang anak yang tidak dikenal. Dalam hal kultivasi, penampilan, sikap, dan latar belakang keluarga, siapa yang bisa menonjol di depannya? Orang yang biasa-biasa saja seperti itu benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasi dia. Gu Qingcheng sangat marah hingga dia tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dengan jijik, sebagai orang suci, dia tidak akan pernah menganggap serius peran sekecil itu. Ledakan sebelumnya di depan umum tidak akan pernah terjadi lagi. Adapun secara diam-diam, melihat tatapan tenang itu, Yi Feng juga menatapnya dengan pendapat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, dia adalah orang suci, dan dia masih bisa menahan amarahnya. Tampaknya dia masih perlu bekerja keras untuk menarik kebencian. Cemburu, kan? Kalau begitu aku akan memainkan peran sebagai saingan yang kuat.
Setelah memasuki Yating, Yi Feng tersenyum. Kemudian dia duduk di sebelah Bai Piao Piao dan terus menatapnya. Kali ini, wajah Gu Qingcheng menjadi suram. Melihat ke tempat Yi Feng duduk, dia hampir mengumpat keras. Bajingan, ini adalah kedekatan yang bahkan belum pernah dia miliki. Gu Qingcheng menggertakkan giginya diam-diam. Aku tidak bisa menahan amarahku. Bai Piao Piao mengangguk dan menuangkan teh, seolah-olah dia tidak keberatan. Tiba-tiba, Gu Qingcheng punya firasat buruk, dan amarah di hatinya kembali menyala. Ini tidak mungkin. Bai Piao Piao tertutup, dan tidak ada pria yang pernah dianggap serius. Dia lembut dan murah hati di hari kerja, tetapi itu hanya karena temperamennya yang berpengetahuan dan masuk akal. Bagaimana mungkin seorang gadis secantik itu bisa begitu dekat dengan pria biasa seperti itu? Mungkinkah? Sebelum tebakannya dikonfirmasi, Yi Feng berbicara lagi. Nona Bai, angin bertiup tadi, dan rambutmu sedikit berantakan. Bai Piao Piao mengangkat matanya ketika dia mendengar suara itu, dengan sedikit kegelisahan di matanya. Apakah itu? Dia berpakaian pagi-pagi sekali, dan bersiap dengan tepat untuk Yi Feng. Setelah beberapa kali berliku-liku, mereka akhirnya minum teh di meja yang sama. Di saat kritis ini, apakah dia mempermalukan dirinya sendiri? Apa yang harus kulakukan? Apakah Yi Feng akan meninggalkan kesan buruk? Ketika Bai Piao Piao gugup, Yi Feng melirik Gu Qingcheng. Melihat alis anak laki-laki cantik itu berkedut, dia akhirnya kehilangan kesabarannya. Yang dia butuhkan hanyalah api. Dia masih muda. Yi Feng tersenyum lembut, dan nadanya menjadi jauh lebih ramah. Tidak masalah. Kebetulan aku tahu gaya rambut yang modis. Jika Nona Bai tidak keberatan, aku bersedia mengikat rambutnya untuknya. Begitu kata-kata itu jatuh, Gu Qingcheng tercengang. Bai Piao Piao juga terkejut dan perlahan mengangkat matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kemajuan di antara mereka bisa begitu cepat. Hanya satu hari bergaul lebih baik daripada saling mengenal selama beberapa tahun. Apakah karena mereka sudah lama tidak bertemu? Atau apakah itu penampilan Gu Qingcheng? Yi Feng peduli. Jika demikian, Gu Qingcheng tidak penuh kebencian, tetapi orang yang baik. Menatap mata Yi Feng yang berbinar. Mata mereka baru saja bersentuhan. Bai Piao Piao tidak berani melihat lagi, dan melupakan semua yang ada di sekitarnya. Dia hanya merasa jantungnya berdetak sangat kencang hingga hampir bisa mendengarnya. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara lemah. Oke. Sebuah suara lembut terdengar. Gu Qingcheng tanpa sadar mengerahkan tenaga di tangannya, dan tulang kipas itu hancur di tempat. Krak. Kenapa? Kenapa Bai Piao Piao, yang selalu menjaga jarak dengan orang lain, tampak menjadi orang yang berbeda hari ini? Tidak disangka, rela membiarkan anak seperti itu begitu dekat. Mesra lagi dan lagi. Kenapa ini terjadi? Meskipun dia marah, wajahnya membiru. Kedua pria itu menutup telinga padanya. Melihat Yi Feng meletakkan tangannya di rambutnya, Bai Piao Piao juga mengangguk dan menunggu. Adegan mimpi itu dimainkan di depannya, dan Gu Qingcheng akhirnya benar-benar gila. Dia tiba-tiba berdiri. Dia berteriak dengan marah dan saling menunjuk, tidak lagi peduli dengan hal lain. Bajingan, siapa kamu, dan kamu berani mengingini Piao Piao? Cek, pertahanannya hancur. Ini adalah pertahanan yang hebat. Dia bahkan tidak memanggil Bai Huang, tetapi langsung memanggil nama Bai Piao Piao, dan begitu akrab. Ternyata dia adalah orang tua yang pencemburu. Teriakan itu terdengar. Bai Piao Piao juga tiba-tiba terbangun, dan tanpa sadar melindungi Yi Feng dengan satu tangan. Yi Feng tidak menunjukkan rasa takut. Dia bahkan terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnis kami, kan? Dia berbicara dengan paksa. Yi Feng mencoba tersenyum penuh kemenangan. Benar saja, bocah cantik itu sangat marah sehingga dia menunjuk jarinya dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kamu mencari kematian. Kata-kata ini langsung mengenai hati Yi Feng. Dia segera berdiri. Senyum di wajahnya menjadi lebih kuat. Ya, kamu sudah mengetahuinya. Gu Qingcheng tercengang oleh jawaban itu. Dia belum pernah melihat anak seperti itu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia melirik Bai Piao Piao. Mata Gu Qingcheng menunjukkan niat membunuh. Oke, aku harap kamu bisa sebangga dirimu hari ini di masa depan. Dengan mendengus dingin, orang suci itu melambaikan lengan bajunya dan melangkah maju, lalu ruang itu terkoyak dan menghilang tanpa jejak. Semuanya berhenti tiba-tiba. Pergi sekarang. Hei, apakah semua kultivator abadi suka mengucapkan kata-kata kasar? Yi Feng sedikit kecewa dan ekspresinya menjadi kesepian. Di sampingnya, Bai Piao Piao menggigit bibirnya dan berbicara, nadanya penuh kekhawatiran. Yi Feng, kau telah menyebabkan bencana besar. Bab 984 ternyata itu adalah koin perak tua, itu saja. Mata Bai Piao Piao menunjukkan kekhawatiran, dan segera setelah mengatakan ini, dia mengirimkan pikiran ilahinya ke dalam kepingan giok, lalu menatap Yi Feng, dan mendapati bahwa dia sedikit panik. Dia buru-buru menjelaskan, Yi Feng, aku tidak bermaksud menyalahkanmu, tetapi kamu telah menyinggung orang ini dan telah berada dalam bahaya. Ekspresinya cemas dan nadanya bijaksana. Yi Feng tahu sekilas bahwa Bai Piao Piao hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, bukan tentang arti dari bocah cantik itu.
Melihat Bai Piao Piao begitu gugup, dia juga menjadi penasaran. Apakah itu benar-benar berbahaya? Bai Piao Piao mengangguk ketika dia mendengar suara itu, dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Nama orang ini adalah Gu Qingcheng. Dia memasuki Taoisme melalui catur. Dia pandai merencanakan dan kejam. Dia telah memasuki alam orang suci selama ribuan tahun. Kultivasinya tak terduga. Dia lahir di keluarga kuno. Dia berbakat dan memiliki fondasi yang tak tertandingi oleh orang biasa. Jika dia tidak nakal, kultivasinya mungkin akan lebih kuat. Bahkan jika Gu Qingcheng terkenal dan mengabaikan kultivasinya, dia tetaplah seorang jenius langka dalam ribuan tahun. Kultivasinya mengerikan. Bahkan beberapa pendahulu mengeluh bahwa mereka tidak sebaik dia. Mereka selalu membicarakannya dengan penyesalan. Kecuali Su Jie, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya di antara orang-orang suci yang telah terbangun dalam 10.000 tahun terakhir. Yi Feng tercengang ketika mendengarnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang anak laki-laki cantik akan begitu kuat. Dia hampir bisa setara dengan orang suci pedang. Tetapi memang benar bahwa jika dia tidak memiliki modal, dia tidak akan begitu sombong. Dia berani bersikap tidak sopan di kediaman orang suci itu. Bahkan Bai Piao Piao pun memberinya muka. Tidak cukup hanya dengan merias wajah. Jika memang seburuk itu, maka dia adalah kandidat yang sangat baik. Kebencian ini tampaknya tidak sia-sia. Ada harapan dalam hidup lagi. Pada saat ini, Bai Piao Piao melanjutkan, dikatakan bahwa 1000 tahun yang lalu, ada orang suci baru dengan penampilan yang luar biasa. Gu Qingcheng mengunjunginya beberapa kali, tetapi ditolak. Dalam kemarahan, dia menerobos masuk ke gua orang suci baru itu. Bahkan jika 3 orang suci membantu, keempat orang suci itu hanya dapat mengalahkan musuh dengan 10 gerakan. Jika Su Jie tidak bertemu secara kebetulan, itu akan menjadi tidak terkendali tahun itu. Yang aneh adalah bahwa sejak saat itu, orang suci baru itu tidak pernah muncul lagi. Secara pribadi dikabarkan bahwa dia mungkin telah meninggal, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan tidak ada yang dapat memiliki bukti tindakan Gu Qingcheng. Hati Yi Feng berangsur-angsur naik, dan dia menjadi lebih bersemangat. Anak laki-laki tampan ini benar-benar kuat, begitu kuatnya hingga agak tidak terduga. Dia bisa menghancurkan 4 orang sendirian, dan situasinya baru berakhir ketika Su Jie maju. Kuncinya adalah orang ini masih memiliki pukulan balik, yang akhirnya menyebabkan kematian orang suci baru yang cantik itu. Dia kuat dan kejam, yang memang tidak sebanding dengan orang biasa, terutama gaya sombongnya yang tidak menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Jika dia tidak bisa melakukannya secara terbuka, dia akan masuk ke dalam kegelapan. Jika dia dibenci oleh orang ini, dia pasti akan mati. Seperti yang diharapkan, hanya ada sedikit orang baik di antara anak laki-laki tampan itu. Sama seperti dalam opera, anak laki-laki tampan itu biasanya orang jahat. Pilih salah satu dari mereka dan dia akan menjadi pengkhianat yang terkenal. Dia benar-benar memiliki banyak catatan kriminal. Dia adalah koin perak tua. Begitu menjadi sasaran orang jahat seperti itu, dia akan mati. Bahkan orang suci pun akan menderita. Terlebih lagi, tampaknya dia, seorang setengah orang suci, adalah kandidat terbaik untuk mati. Sudah diputuskan. Semakin Yi Feng mendengarkan, semakin serius dia mendengarkan, dan semakin bersemangat dia. Akhirnya dia bertemu dengan sosok yang baik dan kejam. Kali ini, harapannya untuk mati meningkat pesat. Entah apakah kebencian sebelumnya sudah cukup. Haruskah dia menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api? Yi Feng berpikir keras. Melihat keheningan yang tiba-tiba, Bai Piao Piao merasa sedikit berat. Mengira Yi Feng takut, dia ragu-ragu untuk beberapa kali menarik napas dan berbicara lagi untuk menghiburnya. Yi Feng, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku telah mengirim pesan kepada Gu Qingcheng. Dia seharusnya tidak berani melakukan apapun. Selama kamu tinggal di guaku, kamu akan aman. Kalau tidak, kamu bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Di akhir ucapannya, suara Bai Piao Piao semakin pelan, dan wajahnya memerah. Meskipun dia tahu bahwa Gu Qingcheng sangat kuat dan berbahaya, dia juga memiliki kartu trufnya sendiri dan tidak takut pada pihak lain. Jika ada perubahan, selama Yi Feng tinggal di guanya, dia akan aman. Bagaimanapun, Gu Qingcheng terlalu sulit, dan tindakan yang bijaksana ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Bahkan jika masalah ini menyebar di masa depan, tidak ada yang akan mengkritiknya, dan Yi Feng pasti akan setuju. Setelah mengatakan ini, Bai Piao Piao sedikit malu, seolah-olah dia telah mengungkapkan perasaannya. Matanya sedikit gugup, dan dia tidak tahu bagaimana cara terus membujuknya. Keheningan singkat menciptakan suasana yang halus. Yi Feng juga tergerak. Mengetahui bahwa pihak lain sangat berbahaya, Bai Piao Piao masih membelanya berulang kali, dan bahkan bersedia membiarkannya tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dikatakan bahwa teman yang membutuhkan adalah teman sejati. Kali ini, dia benar-benar memahami Bai Piao Piao. Gadis ini benar-benar saleh. Mereka benar-benar teman yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk satu sama lain. Namun, anak laki-laki cantik itu adalah pelaku kejahatan berulang, dan sekarang dia telah mengarahkan pandangannya pada Bai Piao Piao.
Bagaimana dia bisa hanya duduk dan menonton? Adapun bersembunyi di belakang seorang wanita untuk bertahan hidup, itu sama sekali tidak mungkin. Aku tidak ingin mati, tetapi karena aku seorang pria. Yi Feng membanting meja dan berdiri di bahkan jika dia telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, lalu kenapa? Orang ini penuh dengan kejahatan dan semua orang dapat menghukumnya. Jika aku bersembunyi darinya, aku tidak akan menjadi pria sejati. Meskipun kita hanya bertemu sekali, aku melihat bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Kamu begitu tulus kepadaku, bagaimana mungkin aku bersembunyi di belakangmu? Jika demikian, bagaimana mungkin aku menghadapimu di masa depan? Kata-kata marah itu penuh dengan kebenaran. Bai Piao Piao tercengang. Dia mendongak dengan terkejut, dan melihat ekspresi tegas itu, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Bujukan orang lain tidak ada gunanya. Mata Bai Piao Piao sedikit bergetar. Bahkan jika dia memiliki 1000 kata untuk diucapkan, semuanya tertancap di hatinya. Untuk memperjelas pro dan kontra, dia memberitahu Yi Feng segalanya, dan bahkan menceritakan kepadanya anekdot rahasia antara orang-orang suci. Yi Feng pasti tahu betapa kuatnya Gu Qingcheng. Di hadapan orang yang begitu kejam, semua orang di dunia akan menyerah. Bahkan jika Yi Feng terpaksa menanggungnya saat ini, dia tidak akan keberatan, dan bahkan akan melindunginya. Menurutnya, ini adalah pilihan terbaik dan sifat manusia. Tanpa diduga, menghadapi keberadaan yang bahkan ditakuti oleh para santo, Yi Feng, yang hanya setengah santo, sama sekali tidak takut, dan bahkan berkata terus terang bahwa dia akan membela dirinya sendiri. Dari tatapan tekad yang tegas, Bai Piao Piao telah merasakan perhatian yang mutlak, itulah cinta sejati yang tidak dapat dihalangi oleh hidup dan mati, dan darah seorang pria yang tidak dapat diubah bahkan jika dia dicabik-cabik. Dia marah untuk kekasihnya, ini adalah sifat sejati seorang pria. Ada banyak sekali yang disebut pahlawan dan jenius di dunia, tetapi bahkan para santo takut pada Gu Qingcheng. Siapa yang bisa melakukannya, setegas dan seberani Yi Feng? Untuk dirinya sendiri, dia benar-benar mengabaikan segalanya. Mata Bai Piao Piao yang jernih berangsur-angsur menjadi berkabut, dan dia tidak berniat berbicara lagi. Dia hanya menatap Yi Feng dan mengingat momen ini dalam benaknya. Ribuan kata berubah menjadi kelembutan. Yi Feng akhirnya duduk dengan tenang setelah melihat Bai Piao Piao diyakinkan olehnya. Dia berbicara sampai mulutnya kering, dan dia mengambil teh dan meminumnya semua, merasa sangat bahagia dan penuh harap. Teh ini enak, kamu sangat baik padaku, jangan bicarakan hal-hal yang mengecewakan ini, ayo minum teh. Hati Bai Piao Piao diperhatikan, dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Sambil menuangkan teh dengan lembut, dia menemaninya dengan lembut. Keduanya duduk dengan tenang dalam pengertian diam-diam, membiarkan angin dan hujan datang, dan paviliun itu tampak berada di luar dunia. Keempat mata itu bertemu. Satu tatapan lebih baik daripada 10.000 tahun. Bai Piao Piao tersenyum seperti bunga, dan dia juga membuat keputusan rahasia di dalam hatinya. Tidak peduli berapa banyak bahaya yang akan datang di masa depan, dia akan melawannya dengan sekuat tenaga, dan tidak akan pernah membiarkan pria yang bersedia membelanya menderita sedikit pun. Teh itu masuk ke tenggorokannya, dan aromanya bertahan di bibir dan giginya. Bab 985 bukankah ini membuat tekanan darahmu melonjak? Langit penuh dengan bintang. Saat malam semakin larut, langit berbintang tampak seperti papan catur dengan bidak-bidak yang berjatuhan di atasnya, seolah-olah Anda dapat mengambilnya hanya dengan satu tangan, membuat orang-orang melamun tanpa henti. Menatap pemandangan yang begitu indah, itu hanya membuat orang-orang merasakan banyak emosi. Yi Feng bersandar di jendela dengan wajah sedih dan pandangan penuh pertimbangan. Itu karena permainan caturnya tidak terlalu bagus. Karena Yi Feng mendengar bahwa Gu Qingcheng juga tinggal sementara di istana ini, dan diperlakukan sebagai VIP. Bagaimanapun, statusnya tidak biasa. Ini membuat Yi Feng senang untuk waktu yang lama. Tetapi dia pikir dia akan memiliki kesempatan untuk bunuh diri, jadi dia menunggu setengah malam tanpa tidur, hanya menunggu pihak lain bergerak. Pada akhirnya, tidak ada gerakan. Bagaimana dengan koin perak lama yang dijanjikan untuk menyimpan dendam? Jika ini tidak datang lagi, karakternya akan runtuh. Yi Feng hampir tertidur menunggu, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun. Dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Mungkinkah Gu Qingcheng benar-benar takut pada Bai Piao Piao dan tidak berani mengambil tindakan di sini? Jika demikian, itu akan menjadi kerugian. Semuanya sia-sia pagi ini. 2 jam berlalu. Yi Feng menunggu dengan lebih cemas, dengan firasat bahwa rencananya akan gagal. Memikirkan kembali apa yang terjadi hari ini, perasaan ini menjadi lebih kuat. Meskipun bocah cantik itu berbahaya dan tidak tahu malu, dia memang sangat sabar dan tahu bagaimana menghadapi situasi. Dia benar-benar memiliki sikap seperti tuan muda dari keluarga besar. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir itu akan benar-benar seperti apa yang dikatakan Bai Piao Piao, orang itu tidak berani mengambil tindakan di sini. Ini tidak akan berhasil. Kita harus menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah merenung sejenak, Yi Feng duduk di meja, menggiling tinta dan mengambil pena,
berubah menjadi pemuda berdarah panas, dan melatih semua kalimat yang dapat dipikirkannya, sesombong mungkin. Gu, jangan mengandalkan wajahmu yang licin untuk mencoba mencuri cintaku. Piao-piao kita bukanlah wanita yang dangkal. Sejujurnya, kita sudah saling kenal sejak kecil. Mengambil pena dan menulis dengan cepat, Yi Feng terus merenungkan kata-katanya, dan naskah itu terbuang sia-sia satu versi demi satu. Piao-piao dan aku telah menjadi kekasih masa kecil dan telah bersumpah untuk cinta abadi. Jika kamu ingin memamerkan wajahmu yang bedak dan rambut berminyak, kamu akan seperti badut yang bernyanyi dan menari. Jika kamu menyebarkan berita itu di masa depan, kamu pasti akan ditertawakan. Melihat riasanmu, aku khawatir kamu tidak memiliki darah pria. Jika tidak, melarikan diri dari kediamanmu, dan kamu dan aku akan bertarung di lautan awan yang dalam dan hutan lebat di sebelah timur istana. Catatan, jika kamu tidak datang, kamu bukan pria, dan kamu tidak kompeten dalam segala hal. Kekasih Bai Piao-piao yang penuh kasih sayang, Yi Feng. Hanya dengan sekali lihat saja, tekanan darahmu akan melonjak. Mengambil pena untuk menandatangani, melihat tulisan tangan yang tidak rata di tangan kirinya, Yi Feng mengangguk puas. Alasan mengapa dia membesar-besarkan hubungannya dengan Bai Piao-piao bukanlah untuk menarik kebencian. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran wajah berminyak itu? Ditambah dengan provokasi di akhir, jika Gu Qingcheng adalah orang normal, tekanan darahnya pasti akan melonjak, dan dia tidak akan pernah berani bertarung. Meskipun langkah ini agak meragukan, tidak ada pilihan untuk tujuan mencari kematian. Selain itu, ini menyangkut masa depan teman baiknya Bai Piao-piao. Dapat dimengerti untuk berurusan dengan gangster seperti itu. Jika dia berhasil mencari kematian dan mencapai alam keabadian, akan menjadi hal yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Mengapa tidak melakukannya? Dalam hal emosi dan alasan, saya harus menanggung pot ini. Menempatkan surat tantangan ke dalam amplop, Yi Feng melangkah keluar dari halaman dan memberikan beberapa instruksi kepada pelayan di luar pintu. Ini undangan. Tolong kirimkan ke Master Catur Gu Qingcheng dan katakan bahwa Yi Feng mengundangnya untuk minum teh. Hati pelayan itu bergetar, lalu dia membungkuk dan pergi. Melihat semuanya berjalan dengan baik, Yi Feng tersenyum puas. Dilihat dari penampilan cemburu anak laki-laki cantik hari ini, dia tidak akan pernah menolak tantangan ini. Selama dia mendapat balasan, dia akan pergi bertarung. Ketika saatnya tiba, dia akan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Anak laki-laki cantik itu pasti akan memulai dengan langkah besar. Waktunya sempit, Yi Feng segera pergi ke rumah dan mengatur semua barisan yang dapat dia pikirkan untuk memastikan semuanya siap. Tepat saat dia sedang bersiap, pelayan itu juga pergi ke aula tempat Gu Qingcheng berada, tetapi dia lebih berhati-hati di jalan. Dia membuka surat itu dan mengintip. Pelayan itu berani melakukan ini karena perintah tuannya Bai Piao-piao hari ini. Di masa depan, dia harus sangat waspada di sekitar Yi Feng dan tidak boleh ceroboh. Hanya dengan melihatnya, dia terkejut dan matanya lurus. Sesuatu yang besar akan terjadi. Pelayan itu hendak melapor kepada Kaisar Bai terlebih dahulu, tetapi bertemu dengan Gu Qingcheng yang sedang bosan dan bersantai di luar aula. Ada apa? Pelayan itu tidak berani berbicara dan bersiap untuk membuat alasan. Namun, Gu Qingcheng, sebagai orang suci, memancarkan sikap dan keagungan yang asal-asalan. Pelayan itu baru berada di alam pencerahan, dan tercengang di tempat. Dia hampir tidak bisa menstabilkan pikirannya dan dengan asal-asalan mengucapkan beberapa patah kata, mengira bahwa dia telah mengungkapkan suatu kekurangan. Namun sebenarnya, surat itu telah dilihat oleh Gu Qingcheng. Dari Gu Qingcheng, orang suci catur. Gu Qingcheng melirik tulisan tangan di amplop itu dan menunjuknya dengan santai, dan surat itu melayang pergi. Membukanya dan membacanya, wajah Gu Qingcheng sangat muram. Surat itu langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang dari dunia. Sosoknya juga menghilang ke dalam kehampaan. Melihat ini, pelayan itu diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang salah dan bergegas ke kediaman Kaisar Bai di kedalaman. Tuan Bai Huang, Tuan Bai Huang, Bai Piao-piao tampak serius, memikirkan apa yang terjadi hari ini, dan siap mencari alasan untuk membiarkan Gu Qingcheng mundur. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan di luar halaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sejak dia menjadi orang suci, kecuali Gu Qingcheng yang menyebalkan yang selalu datang berkunjung, gua itu tidak pernah bergejolak. Tepat setelah liku-liku hari ini, pelayan itu begitu tidak terkendali, dan firasat buruk muncul di hatinya. Bai Piao-piao segera memanggilnya dengan suara yang dalam. Ketika dia mendengar cerita pelayan itu, dia tertegun pada awalnya, dan kemudian dia sudah pucat karena terkejut. Kekasih masa kecil, pertarungan. Kata-kata yang ganas, baru saja didengar, hati Bai Piao-piao terjerat. Awalnya, dia tergerak oleh ketulusan dan keberanian Yi Feng, dan ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi, tidak ingin Yi Feng mendapat masalah. Tanpa diduga, Yi Feng juga berpikiran sama, dan bahkan mengambil tindakan terlebih dahulu. Dengan hanya kultivasi setengah orang suci, dia ingin menghadapi Master Catur Gu Qingcheng. Keberanian pria yang bisa menahan segalanya ini benar-benar menggerakkan Bai Piao-piao.
Sungguh anugerah dari surga bahwa dia bisa bertemu Yi Feng dalam kehidupan ini dan bersatu kembali setelah semua liku-liku. Dia tidak akan pernah membiarkan kesalahan apapun, bahkan jika Master Catur keluarga Gu berdiri di depannya. Yi Feng bisa mempertaruhkan nyawanya untuknya, jadi bagaimana dia bisa memenuhi kasih sayang yang dalam ini? Mata Bai Piao Piao menjadi semakin bertekad, dan sajak tahu mengalir di sekujur tubuhnya. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Ledakan kekuatan yang langka, dan para pelayan menundukkan kepala karena terkejut. Kemudian, pikiran Bai Piao Piao bergerak, dan sesosok muncul di halaman, dengan mata bingung dan terkejut, tetapi bergegas untuk memberi hormat. Nona, saya tidak tahu panggilan darurat apa yang Anda miliki. Saya baru saja mundur. Saya baru saja melangkah ke semi suci dan belum berkonsolidasi. Tanpa menunggu orang itu menjelaskan, Bai Piao Piao berdiri dan saling memandang, dengan ekspresi yang sangat serius. Gulungan formasi terkuat apa yang tersisa di gua sekarang? Orang tua itu tercengang, tetapi dia menjawab dengan jujur. Nona, formasi terkuat saat ini seharusnya adalah formasi 7 absolut gurun besar. Formasi ini diwariskan dari zaman kuno dan merupakan formasi ganas tingkat atas dari produk suci. Gulungan itu disegel di rumah harta karun tanah yang diberkati dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Setelah formasi ini dilepaskan, akan sulit bagi orang suci untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Sebelum dia selesai berbicara, Bai Piao Piao berkata dengan sungguh-sungguh, keluarkan gulungan itu dari rumah harta karun. Orang tua itu tercengang. Kekuatan formasi 7 absolut gurun besar itu mengerikan, tetapi disegel dalam gulungan dan hanya dapat digunakan sekali. Itu sangat berharga. Mengapa menggunakannya tiba-tiba, bahkan dengan ceroboh? Orang tua itu sangat terkejut dan ingin bertanya, tetapi melihat mata Kaisar Putih yang bertekad, dia harus menjawab dan pergi dengan aliran cahaya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan gulungan itu secara langsung. Menyaksikan Kaisar Putih mengambil gulungan itu dan merobek kekosongan dan pergi. Orang tua itu jatuh ke dalam stagnasi. Formasi kuno. Tidak perlu menggunakannya dalam pertempuran dengan orang-orang yang bukan orang suci. Apa yang terjadi yang membuat orang ini begitu cemas sehingga dia bahkan menggunakan latar belakang seperti ini? Apakah akan ada malapetaka?